sharing info terkait dengan aplikasi e-learning yang LPMP Kalimantan Utara kembangkan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu pengawas sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru-guru yang berasal dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tanah Tidung, bahwa LPMP memiliki aplikasi yang kita namakan LMS, Learning Management System. Sudah tampil Bapak dan Ibu? Belum ya? Belum Pak Edi, belum. Mas Rahman, mohon izin saya share screen. Sudah Pak Edi? Ya. Kalimantan itu sudah memiliki yang namanya LMS Bapak dan Ibu, Learning Management System, atau yang biasa kita sebut namanya aplikasinya adalah e-learning. Bisa diakses di LPMP Kalimantan Utara, kemdikbud.go.id/e-learning. Ini tampilannya Bapak dan Ibu, nanti bisa diakses ya di LPMP Kaltara, atau ketik saja BDR Kaltara di Google, itu nanti muncul aplikasi LPMP seperti ini. Nanti guru dan siswa masuk ke dalam platform aplikasi ini. Jadi guru dan siswa masuk ke aplikasi yang sama. Di sini Bapak dan Ibu, konektivitas e-learning LPMP antara LPMP dengan sekolah. LPMP sudah memiliki server. Ini terhubung dengan cloud network, internet dan tunneling ya. Kenapa kita menggunakan cloud network? Nanti seolah-olah nanti ini antara sekolah di Bulungan dengan LPMP, dengan LPMP ini seolah-olah tarik kabel langsung Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu kelebihan cloud network seperti itu, awan ya, teknologi awan atau cloud computing istilahnya. Nah, ini konektivitasnya. Sedangkan untuk konektivitas e-learning LPMP guru dan siswa, jadi setiap di kabupaten itu ada database sekolah yang berisi data guru, data siswa, dan data pembelajaran, data sekolah di Bulungan, data sekolah di Kabupaten X, dan seterusnya juga terhubung. Kemudian seperti ini Bapak dan Ibu, di aplikasi ini guru bisa memasukkan komponen-komponen RPP, terutamanya materi, ada rubrik penilaian, bahan ajar atau bahan tayang seperti PowerPoint, ada buku digital dalam bentuk PDF, atau ada rekaman suara, atau ada katakanlah lagu. Kalau bahasa Inggris itu ada materi listening gitu ya. Atau nyomot dari YouTube, itu bisa kita integrasikan di aplikasi yang LPMP kembangkan. Nah, guru itu menyiapkan bahan ajar, nanti bisa memberikan penugasan, memberikan ujian, diskusi online, dan video conference. Jadi terintegrasi Bapak dan Ibu dalam satu aplikasi. Nanti siswa itu bisa akses lewat HP, bisa akses lewat tablet, bisa akses lewat laptop, bisa akses lewat PC. Tentunya PC-nya ini harus terhubung dengan internet Bapak dan Ibu. Nah, inilah memang kendala e-learning seperti yang Pak Suparman Haru tadi sampaikan, bahwa kalau ada siswa yang terkendala PJJ daring, ya memang tidak bisa kita pungkiri, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berusaha. LPMP juga menyadari hal itu, jadi kita tidak bisa memaksakan siswa yang tidak memiliki sarana penunjang. Jadi untuk PJJ daring ini hanya memfasilitasi siswa yang HP, tablet, laptop, atau PC ya. Salah satunya, tidak harus semua, salah satunya. Jadi nanti siswa mengakses materi dari gurunya itu pakai HP bisa Bapak dan Ibu. Ya, ini konektivitas konsep e-learningnya, diagramnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, fiturnya itu grouping, dibuat per klaster kabupaten. Materinya bisa dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Kelebihan dari aplikasi ini seperti ini Bapak dan Ibu. Materi yang disampaikan itu sesuai keinginan guru, sesuai rencana guru melalui RPP-nya. Ini keunggulannya. Jadi tidak seragam materinya. Jadi walaupun sama-sama nun sewu, saya sebutkan merek ya, kayak rumah belajar kan itu materinya seragam Bapak dan Ibu. Tapi kalau ini sesuai gurunya mau menyampaikan materi apa. Oh, minggu ini udah masuk subtema 1 misalkan kalau yang SD. Atau minggu ini sudah masuk topik ada lembar penilaian. Nah, ini lembar penilaian ini juga jadi andalan aplikasi yang kita kembangkan Pak Rizal. Ya, jadi guru hanya cukup monitor menu lembar penilaian atau istilah kita gradebook, nanti
Di situ termonitor mana siswa yang sudah mengerjakan tugas dan ujian, mana siswa yang belum mengerjakan, mana siswa yang sudah mencapai passing grade, mana yang belum. Bisa kita analisis di situ. Ada analisis butir soal, ada kita bisa chat online, diskusi daring, dan video conference. Semuanya dalam satu aplikasi. Dan tidak perlu email, ya, tidak perlu email. Jadi kendala kalau mau PJJ daring itu jangankan mau pakai aplikasi daring, kadang-kadang orang tua siswa suruh buat email saja kebingungan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi grouping dan klasterisasinya seperti ini, kita buat per kabupaten, per jenjang ya, dalam Tarakan, Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malino, di bawahnya ini tidak tampil ada Tanah Tidung. Kemudian untuk tiap-tiap kabupaten kota itu klaster per jenjangnya, ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian di dalam jenjang SD itu ada klaster, ada nama sekolah. Jadi dia masuk sesuai jenjangnya, sesuai kabupaten kotanya, seperti itu. Nah nanti misalkan 028 Tarakan, ini kita klik, kebetulan 2 sekolah ini sudah implementasi menggunakan aplikasi yang kita kembangkan ini Pak Rizal. Ya, jadi sudah 2 sekolah ini yang kita fasilitasi, kebetulan mereka yang berinisiatif menghubungi kita. Ya. Kemudian kelas dan materi. Jadi ketika kita klik kelas 028 maka muncul kelas-kelasnya. Kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Ya. Nah seperti ini ada 4A, 4B dan seterusnya. Jadi kalau SMP itu dan seterusnya ada kelas 8A, 8B, 8C dan seterusnya. Hanya satu aplikasi, tidak menggunakan banyak aplikasi, tidak menggunakan banyak kode join itu. Nah, seperti itu, seperti Google Classroom kan tidak bisa dimonitor oleh kepala sekolahnya. Nah, enaknya aplikasi yang kita kembangkan ini, kepala sekolah bisa mensupervisi gurunya, supervisi akademik ya, mana guru yang sudah memberikan materi, mana guru yang sudah melakukan penilaian dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah satu keunggulannya ya, guru dan pengawas bisa mensupervisi gurunya. Nah, melalui aplikasi yang sama seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya, ini struktur materinya. Nah, ini saya contohkan, ini kelas 5C di SD 028, Senin 20 Juli pembelajaran 1, Selasa 21 Juli pembelajaran 2 dan seterusnya dan seterusnya. Materinya dalam bentuk teks. Materi bisa dalam bentuk gambar. Oleh gurunya, yang sudah disusun oleh gurunya, entah itu dari buku, entah itu dari katakanlah dia download dari internet dan seterusnya, seperti itu. Bahkan bisa video, entah itu videonya yang dibuat dari gurunya sendiri atau ngambil materi yang relevan di YouTube, itu bisa kita integrasikan di sini. Ya. Kemudian ada penugasan, jadi guru bisa memberikan tugas. Nah, ini soalnya kerjakan soal di bawah ini di buku tulismu, foto lalu upload jawabannya. Jadi siswa mengerjakan dulu di bukunya Pak Rizal. Setelah itu nanti selesai mengerjakan, difoto dan diupload di aplikasi ini. Nah, ini contoh siswa mengerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload. Dan gurunya langsung memeriksa, Pak. Bapak Ibu sekalian, gurunya bisa langsung memeriksa jawabannya benar atau salah. Kebetulan ini benar semua. Jadi kita bisa berikan umpan balik. Ini untuk tugas. Ya. Jadi kalau tugas itu tidak selalu pilihan ganda. Jadi bisa sesuai keinginan gurunya, karena gurunya yang lebih tahu mana materi yang sudah dipahami siswa atau yang belum dan seterusnya. Mana soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa yang sekiranya tidak merepotkan. Saya lanjut. Ada kuis, ada ujian daring. Nah ini 0285C. Ini gurunya sendiri Pak yang mendesain. Jadi pilihan ganda, pilih salah satu. Nah, nanti kita bisa tracking. Siswa mengerjakan ada 10 soal, dia benar berapa, salah berapa. Oh ternyata benar 6. Kita bisa tracking hasilnya. Kita bisa telusuri. Oh ternyata siswa atas nama Ar-Rahman kelas 5C ini salah di nomor 3, 5 dan 8. Nah, itu nomor 1, nomor 1. Cat warna dan kuas merupakan alat untuk mewarnai misalkan. Jawaban Anda benar. Ada feedback di sini bahwa kita memberikan umpan balik ke siswa. Jawabannya benar atau salah. Ketika benar sampaikan benar, ketika salah
tunjukkan di mana salahnya. Ini trackingnya Bapak dan Ibu. Ada umpan balik. Nomor 3, kita lihat di sini nomor 3 salah, warna merah. Nah, saya next nomor 3, ini nomor 3, menjaga kerukunan di dalam kelas termasuk penerapan nilai Pancasila sila kedua. Salah, yang benar adalah 3. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ada umpan balik. Kemudian Bapak dan Ibu, di aplikasi ini ada berbagai macam variasi bentuk soal daring. Ya, kalau tidak salah ada 13 sampai 14 variasi. Yang pertama, pilihan ganda soalnya bergambar. Pilihannya teks, tapi soalnya bergambar. Bisa. Yang kedua, pilihan ganda teks, tapi jawabannya bergambar. Bisa. Matching atau menjodohkan. Jadi ada soal, kita cocokkan. Menjodohkan ya, soal menjodohkan dengan jawabannya. Mana yang benar? Nah, seperti itu. Ada jawaban singkat. Berapa pembagian 100 dibagi 10? 10, tulis 10 di sini. Kemudian ada drag and drop. Titik-titik merah ini adalah wilayah ya, epicentrum wilayah tiap-tiap provinsi. Kalimantan Utara misalkan di sini, maka Kalimantan Utara digeser di sini. Nah, klik tahan geser. Ini variasinya. Kemudian metode scoring, ada 4 metode scoring. Yang pertama adalah mengambil nilai ujian pertama. Misalkan ada siswa X ujian sebanyak 3 kali. Nilai pertama dapat 75, nilai kedua dapat 85, nilai ketiga dapat 100. Karena scoringnya mengambil metode nilai ujian pertama, maka diambil hanya 75. Bukan nilai ujian. Guru bisa menentukan sendiri. Yang kedua, nilai ujian terakhir. Misalkan siswa X diberi kesempatan 3 kali. Ya, siswa X diberi kesempatan ujian 3 kali, soal yang sama. Nah, maka ujian ke-1 75, ujian kedua 85, ujian ketiga 100. Maka ujian terakhirnya yang diambil. Kalau ujian ketiganya 75, maka yang 75-nya yang diambil. Kemudian scoring rata-rata. Nilai rata-rata. Jadi siswa diberi kesempatan ujian 3 kali, maka itu di rata-rata nilainya. Maka hasilnya adalah jadi 75, 85, 95 dijumlahkan 255, kalau tidak salah dibagi 3 jadi 85. Nah, kemudian ada nilai tertinggi. Scoring nilai tertinggi. Ini jadi primadona SD 028 dan SD 012 Tarakan, bahwa mereka menggunakan scoring nilai tertinggi. Siswa diberi kesempatan ujian 3 kali, soal yang sama, dapat 50. Kalau scoring yang menggunakan nilai tertinggi, maka yang diambil nilai ujian kedua. Karena nilai ujian kedua adalah nilai yang tertinggi di antara ujian yang lain. Nah, seperti itu Pak Rizal dan Bapak Ibu sekalian. Ini metode penilaiannya. Selanjutnya ada pengaturan ujian. Jadi ujiannya atau pengerjaan tugas maupun kuisnya bisa diatur kapan mulai ujiannya, kapan batas akhirnya, dan berapa lama durasinya. Misalkan 30 menit. Dari tanggal 24 Agustus dari jam 11 sampai 42. Ini kalau dicentang aktif. Jadi kalau masih tanggal 23 Agustus maka tidak bisa aktif. Harus tanggal 24 jam 11. Tanggal 24 Agustus jam 10 juga belum bisa buka kalau ini dicentang. Nah, karena gurunya tidak mencentang dua-duanya, maka dia pakai klausa ketiga, yaitu time limit. Terserah mau ujian mekanisme ujiannya seperti itu. Nah, ada lembar penilaian, jadi setiap siswa termonitor, ini gradebook istilahnya ya. Lembar penilaian ini setiap siswa bisa dimonitor, tugas 1 ada yang dapat nilai ya seperti ini. Nah, nanti bisa ditelusuri kenapa siswa ini dapat, misalkan dapat nilai 90 atau dapat nilai 0 atau dapat nilai 70, ini bisa ditelusuri. Nah, konsep penilaiannya adalah penilaian otentik dan portofolio. Jadi bisa dibuktikan siswa mengerjakan soal yang mana, berapa nilainya, mana tugas yang dinilai oleh gurunya, itu bisa termonitor. Jadi sudah penilaiannya tidak kaleng-kaleng lagi istilah kita. Nah, analisis butir soal. Jadi setiap pilihan ujian tadi bisa dianalisis, mana soal yang sekiranya memberatkan siswa itu bisa dianalisis. Kemudian sampai dengan grafik analisis capaian belajar siswa. Berapa orang yang dapat nilai sampai 5, oh ternyata masih banyak, ada 3 orang di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada komunikasi sinkronus dan asinkronus antara siswa dan guru atau sebaliknya. Ada chat online.
chat online atau sinkronus ini dua-duanya harus online di waktu yang sama. Jadi seperti WA gitu ya, itu WA itu kalau dibalas cepat berarti sinkronus. Ada lagi diskusi online tetapi sifatnya asinkronus. Seperti WA ditulis hari ini dijawabnya besok, itu asinkronus. Seperti itu. Bisa didiskusi. Kemudian ada fasilitas video conference. Di aplikasi ini sudah terintegrasi dengan video conference, tidak perlu sibuk lagi buka Zoom, buka Webex. Jadi tinggal klik, ada fasilitasnya tinggal klik di situ. Fasilitasi video conference-nya ini masing-masing kelas otomatis buat SMP 7 kelas 10 SMP 7 kelas 9A ya 9A saja pesertanya seperti itu. Tapi sekali lagi siswanya harus punya sarana pendukung. Jika pembelajaran dilaksanakan tatap muka gimana aplikasi ini? Mubazir dong kalau kami pakai. Tidak, kita bisa menggunakan karena aplikasi ini didesain dua cara. Yaitu yang pertama blended learning, mau blended learning campuran Pak Rizal. Mau online, semi online lah gitu ya. Online tapi tatap muka juga. Nah, kita bisa menggunakan metode pembelajaran flipped classroom. Materinya kita siapkan dulu di e-learning, kemudian tugas-tugas atau ujian-ujian dimuat di e-learning, kemudian siswa belajar di rumah. Ketika ada materi yang tidak bisa dipahami oleh siswa atau kurang dipahami oleh siswa, sama gurunya diskusi meminta penjelasan. Nah, ini flipped classroom, pembelajaran terbalik. Biasanya kan belajar diajari dulu oleh gurunya, baru siswanya mengulang kembali di rumah. Ini dibalik, siswanya belajar dulu di rumah, nanti membahas apa yang tidak dipahami di sekolah. Bahkan aplikasi ini full online learning. Nah, full online learning ini sudah dilaksanakan diimplementasikan oleh dua sekolah di Tarakan itu, SD 028 Tarakan dan SD 012 Tarakan. Kalau 028 sudah all out, tapi kalau yang 012 ini masih parsial karena ada beberapa kendala baik dari gurunya maupun dari siswanya. Nah, ini flipped classroom seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi sebelum masuk kelas, siswanya belajar dulu pakai e-learning kita. Nanti dia berdiskusi, kemudian nanti setelah itu dia berdiskusi di kelas, ini di luar kelas, dia berdiskusi di dalam kelas, dia dan dalam materinya mengerjakan tugas dan ujian. Sekolah yang sudah implementasi ini ada dua sekolah, SD 028 Tarakan dan SD 012 Tarakan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP baik di Tarakan, Bulungan maupun di Tanah Tidung. Oh, ini kami tidak dapat infonya. Iya Pak, memang ini sebenarnya belum disosialisasikan, tapi beberapa kepala sekolah sudah kami coba hubungi secara individu untuk uji coba. Sekarang populasinya Bapak dan Ibu sudah ada 1.206 peserta di dalam e-learning ini. Ada 1.206 pengguna, baik guru dan siswa. Dari dua sekolah ini aja sudah 1.000 lebih, 1.200. Kapasitas server kita insya Allah mampu sampai 20.000 user, 20.000 pengguna. Ya, ada 82 kelas dan ada 809 aktivitas. Ini Bapak dan Ibu. Ini yang penggunanya. Yang disiapkan LPMP. LPMP sudah menyiapkan infrastruktur server dan aplikasinya. Ada narasumber kegiatan. Nanti LPMP menyiapkan narasumber. Kami sudah buat panduan untuk guru. Kami juga sudah buat panduan untuk siswa. Kami nanti mendampingi implementasinya. Seperti SD 028 dan 012 Tarakan. Saat ini kami sudah tahap pendampingan dan layani konsultasi apa kendalanya di lapangan seperti itu. Dan LPMP menyiapkan sertifikat kegiatan 84 JP, itu setara 2 angka kredit untuk unsur pengembangan diri. Bahkan produk e-learningnya kalau Bapak dan Ibu guru dapat mendokumentasikan dan membuatkan laporan karya inovatif, maka bisa dinilai sebagai karya inovatif. Nah ini, jadi ada nilai plusnya juga buat guru Pak Rizal, buat LPMP juga ada, buat sekolah dan guru juga ada. Bahkan ini bisa kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ingin membranding sekolahnya, ayo pakai LMS kita ya. Informasi
SD 028 dan 012 Tarakan itu sudah pakai Google Classroom Pak Rizal. Tapi setelah pakai aplikasi kita ini kayaknya mereka berpindah hati menggunakan aplikasi ini. Ya, karena kalau aplikasi ini satu guru mengajar lebih dari satu kelas maka membutuhkan misalkan 3 kelas maka membutuhkan 3 kode join untuk classroom. Kalau ini tidak Pak Rizal, langsung satu saja nanti tinggal di mapping guru ini mengajar kelas mana seperti itu. Apa yang disiapkan oleh sekolah? Sekolah cukup menyiapkan laptop untuk gurunya. Ya, akses internet atau paket data, listrik, kemudian komitmen kerjasama dengan konteksnya pelajaran daring. Ya. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh gurunya? Gurunya pasti sudah punya RPP. Nah, cuma harus dimodifikasi dalam RPP dalam bentuk RPP daring, pembelajaran daring gitu. Bahan ajar digital, saya yakin Bapak dan Ibu guru Sekaltara ini punya buku, modul, PPT, PDF, dan lain-lain yang dia punya. Ada video pembelajaran, mau buat sendiri. Kemarin kan di pendampingan PJJ, sudah buat video animasi pakai apa itu kemarin itu, saya lupa itu. Dengan Duta Rumah Belajar itu Pak Rizal, yang kita fasilitasi juga. SMP 7 kemarin saya lihat ada beberapa guru sudah pakai videonya itu. Nah itu bisa diintegrasikan di aplikasi yang kita kembangkan. Ada rubrik penilaian. Nah, bagaimana penilaiannya? Kalau scoringnya tadi hanya 4 metode scoring, kalau penilaiannya nanti tergantung Bapak dan Ibu. Karena di lembar penilaian itu Excel. Nah, dibutuhkan siswa. Kalau siswanya punya laptop, pakai laptop, pinjam orang tuanya. Pakai smartphone bisa. Ini contoh pakai smartphone. Mau Android, mau iOS bisa. Tampilannya seperti ini. Kalau nggak percaya, kontak SD 028 Tarakan sama SD 012 Tarakan. Insya Allah informasinya valid, tidak kaleng-kaleng. Paket data, nih, siswa punya smartphone, tapi punya paket data Pak Rizal, jadi hambatan juga. Ini riset kecil-kecilan di SD 028 sama SD 012 Tarakan. Username dan password. Nah, siswa butuh username dan password. Tidak perlu mendaftarkan, tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu email. Kita yang daftarkan nanti, seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan waktunya tidak terlewat ya. Oh, lewat 8 menit. Oh, mohon maaf. Nah, ini aplikasi yang bisa dikembangkan, yang sudah atau yang Kaltara muncul di Google. Demikian Pak Rizal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin berminat untuk mengetahui lebih dalam aplikasi ini, silakan WA saya di 081350425525. Demikian informasi sharing info ini. Jadi bukan materi ya, ini hanya sharing info buat Bapak dan Ibu guru peserta sekalian. Semoga menambah wawasan bahwa selain Google Classroom, selain Zoom, selain Webex, selain Microsoft Teams dikembangkan oleh LPMP dan ini sudah diuji coba. Bila sampai saat ini belum ada kendala. Kita jamin servernya online 24 jam. Jadi ada waktu-waktunya itu Pak Rizal, kapan siswa itu banyak mengakses itu di atas jam 8 malam itu banyak sampai demikian informasi yang saya sampaikan ini amanat dari Bapak Kepala. Saya diinstruksikan tadi siang untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga disampaikan dari pemateri yang pertama oleh Bapak Kepala LP, kemudian yang kedua oleh Bapak Dr. Anusari Purwanto, dan yang ketiga dari pagi hingga sore ini Pak Rizal. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu harus mengisi daftar registrasi, lembar evaluasi untuk narasumber, moderator dan fasilitator serta panitia. Mohon bantuannya ini untuk evaluasi berkala LPMP Kalimantan Utara. Ya, mohon maaf tidak ada diskusi. Kalau mau diskusi silakan nanti menghubungi saya di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu kita berdiskusi secara privat ya. Waktunya sudah lewat lebih dari 11 menit.
Pak Rizal, terima kasih banyak. Mohon bantuan Pak Rizal, ada peserta yang bertanya di luar forum ini, mohon tetap kita fasilitasi Pak Rizal demi Bapak dan Ibu guru sekalian serta rekan-rekan kepala Bapak Ibu pengawas sekolah. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Ibu, saya mohon dimaafkan. Dan lebihnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf kita tidak ada penutupan. Tadi saya diberi Pak Kudrat untuk langsung mungkin Pak Rizal saja yang menutup kegiatan ini ya. Jadi sebenarnya belum karena ada pertemuan selanjutnya ya. Lagi. Ya. Pak Rizal di sini di ketimbang saya nih. Ya. Baik Pak Edi, terima kasih informasinya. Ya itu yang kita butuhkan ya Bapak Ibu ya. Tadi dari awal saya menjelaskan terkait dengan kendala Microsoft Teams dan Google Classroom. Ternyata LPMP sendiri punya aplikasi. Alhamdulillah sudah bisa diterapkan gitu dan dicobakan. Bapak Ibu, ini tidak kita tutup ya karena masih ada pertemuan, ada 3 kali pertemuan lagi. Cuman ini hanya untuk sesi ini saja pertemuan pertama kita akhiri. Terima kasih kami dari MP Kalimantan Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang sudah mendampingi kami dan Bapak Ibu kepala sekolah sebagai peserta serta didampingi Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.